Oh, di suatu peran PJP yang Berarti yang pertama setiap kita harus menyampaikan dulu nih Bapak Ibu untuk peran yang di sini nilai dulu, nilai Nilai. dari kita yang ingin di apa, kalau tadi kan kita sempat menuliskan nilai-nilai yang sudah ada, barangkali itu nanti kita sepakati nilai-nilai mana yang mau kita gunakan, lalu eh, kita lanjutkan dengan peran ya, peran yang akan kita munculkan dari nilai itu. Nanti kita buat satu program kegiatan yang berlandaskan nilai dan peran guru penggerak yang tadi kita sepakati. Kalau tadi sebenarnya sebagian besar ada nilai kolaboratif ya sebenarnya. Tadi Pak Vicky nulis nggak kolaboratif Pak Vicky? Atau ada nilai lain yang bisa didiskusikan? Bu Yesi tadi nulis kolaboratif nggak? Kalau nilai saya nulis. berpihak pada murid. Oh, berpada murid. Pak Vicky Iya, juga ya? sama berpihak pada murid dan Berpihak kolaborasi. pada murid. Oke, berarti kita harus menyepakati nilai yang akan kita angkat adalah berpihak pada murid. Lalu perannya berarti kalau berpihak pada murid ke pemimpin pembelajaran mungkin ya. Kita arahkan Ya. ke sana. Nah, tinggal satu program yang bisa kita sepakati atau kegiatan untuk kita memunculkan nilai berpihak pada murid serta peran kita sebagai pemimpin pembelajaran. Kegiatan yang berlandaskan nilai berpihak pada murid serta peran pemimpin pembelajaran sebenarnya beragam Bapak Ibu ya. Termasuk mungkin setiap kita sudah tanya sebenarnya. Cuma tinggal nanti bisa saling share aja Bu Yesi atau Pak Vicky. Nanti kita sepakati kira-kira mana yang mau kita naikkan sebagai kegiatan. Oke. Bapak ini ya tugasnya mau bikin apa? Kita mau bikin PowerPoint atau apa? Mangga kalau yang buat siapa kan gitu. Pak Vicky atau Ini yang tahu gantian dari kemarin Pak Hayi, sekarang saya boleh. ya, Pak Vicky. Enggak. Pak Wawan belum masuk ya? Pak Wawan laptopnya mati katanya sedang berusaha Oh. masuk. Ya wes. Tinggal kegiatannya nih Bapak Ibu untuk memunculkan nilai berpihak pada murid. Oke. Kita nyari referensi sedikit bentar. Nyari referensi dulu. Rata-rata bikin video pembelajaran.
proyek. Berarti apa? Berpihak pada murid. Buat pembelajaran yang menyenangkan, Awal ya. Pak. Iya, Pak. Gimana Bu Yasi? Tadi nilai yang diambil kan berpihak pada murid berarti membuat pembelajaran yang menyenangkan. Media atau bagaimana, Pak? Contoh kegiatannya tuh nanti bagaimana gitu untuk berpihak pada murid. Pada murid. Pelatihan apa? Ya, kalau saya kan misalkan karena di BK tuh ada beragam layanan ya Bapak Ibu. Misalkan siswa-siswa yang mengalami permasalahan di beberapa bidang, misal bidang pribadi, sosial, belajar dan karir itu kan ada layanan individu maupun layanan kelompok. Yang tentu itu bisa membuat mereka loading sinyal ya. Kayaknya iya. halo. Nah, Bapak di Diulang Pak. Hilang. Ngelut. Kalau di Bu Yasi misalkan guru bahasa Indonesia, ya, ketika ada siswa yang tidak bisa baca gitu loh Pak, apakah itu bentuk membaca, kemudian Bu Yesi mengadakan klinik baca barangkali ya untuk pendampingan si individu tersebut. Tapi ya itu bisa tidak? Ya harusnya sih bisa ya, artinya kegiatan. Tapi kan kita perlu merancangnya satu yang sekiranya sepakati oleh kelompok. Dan kita nanti tampilkan. Berarti nanti kan membuat perancangan kegiatannya kan kita nanti ya sesuai dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Berarti kita nanti akan membuat rancangannya gitu ya. Betul. Berarti apa dulu dong pertama? Mungkin Pak Vicky, Pak Wawan. Nama pelatihannya tuh apa? Kalau saya mah gini, untuk sebuah kegiatan tentu melihat kebutuhan dulu apa maksudnya yang perlu ini apa. Kalau di tingkat SMA mungkin seperti saya, untuk di SMA Pabedilan tingkat keinginan peserta didik masuk kuliah itu sedikit ya, jadi rata-rata mereka lebih setelah lulus tuh banyaknya pengen kuliah. Nah, kegiatan yang mungkin mereka kuliah itu di Pabedilan itu kalau enggak jauh-jauh dari ya rata-rata di Alfa atau sebagai buruh pabrik. Nah, keinginan saya tuh anak-anak itu yang selain kita menampilkan Univ Day, juga ada mungkin kayak di SMK kali ada apa namanya, selain universitas yang masuk juga tempat kerja yang lain tuh dibukakan kayak semacam Univ Day lah, kayak di sini pabrik ini, di sini PT ini, terus atau juga di sini ada bagian wirausaha kerjasama dengan Disnaker misalnya. Jadi Univ dan Career Day. Career Day, iya. Mungkin gitu kalau di SMA. Ya, kalau SMK pasti begitu ya. Kebutuhan SMA sih seperti itu. Jadi kan beda-beda tuh kebutuhan teh. Gitu. Tapi kalau tapi kan ini kan SMA aja ya. Sedangkan kita kan ada SD, SMP, mungkin agak yang lebih sederhana sih. Karena kan banyak SD, SMP kan ya belum ke arah sana gitu. Iya. Kayaknya yang bisa mencakup ketiganya deh. SD bisa, SMP bisa, SMA bisa gitu. Cuman ini belum kebuka ini apa. Kalau melihat referensi sih rata-rata pada membuat media pembelajaran berbasis IT. Cuman kan kayaknya terlalu biasa. Terlalu biasa. Soalnya yang dibayangkan saya tuh kalau kegiatan tuh ya
apa ya, kayak event, ada kegiatan, ada apa gitu loh yang ada di pikiran saya, nggak sebatas. Jadi di event itu ya semacam pensi lah, tapi mungkin pensi udah biasa ya. Ya, pensi. Bayangan sih itu, jadi kan guru juga ikut membantu anak-anak, membimbing anak-anaknya juga, jadi panitia gimana gitu. Yang ada di pikiran saya mah seperti itu. Lebih ke eventnya aneh. Ya. Gimana Pak Wawan? Versi yang SD mungkin Pak Wawan. Iya. Terus saya baru masuk tadi, gimana ya? Ngobrolnya dari awalnya, ngulangi laginya gimana? Itu ada di inbox Pak Wawan, di inbox pesan masuk. Baru masuk nongol dah. Iya tadi laptop mati. Iya. Kayaknya belum masuk, belum nongol ya. Tadi copy paste dari Bu Messi. Udah Pak. Buat tadi yang sudah masuk apa Bu? Yang sudah masuk Ide rencananya dari Pak, idenya yang dari Pak Hayi sama. Kalau Bu Yesi sih tadi idenya gimana anak membuat program buat anak-anak yang masih belum bisa membaca, Pak. Dari Bu Yesi. Kalau saya membuat kegiatan yang bisa merangkul anak-anak yang ingin kuliah dan anak-anak yang ingin bekerja. Seperti itu. Jadi membuat unique day dan career day lah gitu. Kalau dari saya seperti itu. Karena kebutuhan SMA seperti itu, karena kebutuhan SD Bu Yesi tadi seperti itu. Bu Yesi SMP maksudnya. Oh, SMP. Iya tadi masalahnya saya tuh. Iya heran kok masih ada yang masih. Iya, di gitu. SMP saya itu hampir ada setiap tahunnya pasti ada celengan untuk saya. Celengan PN. Nah, untuk anak yang tidak bisa baca. Bukan buta huruf tapi masih dieja gitu. Masih eja. Masih belum lancar Ya, membaca. masih dieja, Bapak. Makanya minta bantuannya untuk guru SD. Ya. Sudah dibantu dari kecil. Ya. Makanya di sekolah saya itu pasti merapat dengan guru BK karena untuk mengeluarkan kenapa sih anak tuh kenapa tidak bisa baca itu ya saya serahkan ke guru BK apa sih masalahnya dan lain sebagainya. Ternyata ya banyak faktor gitu. Ya Pak Haji ya. Berkebutuhan khusus biasanya sih. Ya gitu kayaknya. Iya Pak Vicky. Barangkali di SMP iya, sampai SMA masih belajar nggak? Kalau SMA udah pada bisa baca, cuman keberanian untuk baca di depan. Jadi betul Pak Ibu Yesi itu dari yang baru masuk SMP itu yang kelas 6 masih banyak yang belum bisa membaca, bisa untuk pembahasan juga. Tadi Ibu Hayi tadi itu. Sering terjadi Bu, itu bukan di SMP Ibu aja loh. Ya rata-rata ada ya Pak ya? Iya. Di SMP saya itu yang saya kan lulusan SMP 2 Jamblang. Saya tiap melakukan kegiatan rutin santunan tuh saya ngobrol-ngobrol dengan gurunya ya kalau kelas 1 kelas berapa berarti kelas 10 kelas 10 rata-rata ya kelas 7 SMP ya SMA ya kelas 7 tuh rata-rata iya masih ada PR seperti itu. Apa perlu itu saja? Jadi yang pertama itu tentukan untuk mengefektifkan waktu hari Jumat, Bapak-bapak. Yang pertama tentukan nama kegiatannya apa, kira-kira jadinya dealnya Pak Ayi, Pak Vicky dan Pak Wawan. Kalau ngambil tengah-tengah pensi, kalau ngambil tengah-tengah ya, karena
semua pasti melaksanakan, entah itu di akhir pembelajaran atau pergantian semester, pasti ada melakukan acara pensi. Berarti tentang bakat, menentukan bakat anak melalui kegiatan pensi. Seperti itu atau bagaimana? Tapi kurang inovatif. Maksudnya udah ada setiap Ya, tahun. maksudnya Pak Pikir tuh ya pensinya lebih ke yang lebih beda dari yang lain ataupun Apa jadi Pak Kiki? iya pengennya Pak Pikir Iya. tuh ya jangan yang itu aja. Iya. Apa yang beda kita apa coba ya? Iya. Kegiatannya umum Yang gitu ya. Pahami Iya. sebenarnya Itu yang untuk nilai itu tidak terpaku sama satu nilai ya Bapak Ibu. Berarti kita Iya. bisa menggunakan betul. semua nilai-nilai guru penggerak. Adapun peran juga ya kita bisa sepakati meskipun beberapa peran guru penggerak, tapi yang lebih tadi saya sekilas lihat contoh di yang lain itu ya satu kegiatan yang sifatnya simple ya atau sederhana. Kalau di SD, SMP, SMA yang umum. kalau kita misalkan pencegahan perundungan, kemudian kekerasan seksual misalkan, atau kalau yang lebih sederhana lagi ya tentang lingkungan sekolah, terutama dalam kurangi limbah sampah plastik di sekolah. Kan ada gerakan yang membawa tempat makan ya. Meskipun itu udah berjalan sebenarnya sih kan dalam aplikasinya, pelaksanaannya ya masih colong-colongan lah. Kantin masih menyediakan wadah plastik. Anak-anak juga ya pas ada besok razia baru bawa terusnya. Itu barangkali bisa kuatkan atau mungkin ada aktivitas lain yang bisa disepakati dulu baru nanti kita siapkan istilahnya alurnya ya. Siapkan perencanaan sampai kegiatan. Ya, ambil temanya itu bagus juga Bu Yesi karena itu kan dilakukannya belum secara kontinu dan rata-rata gitu tiap sekolah. Tapi itu kegiatan yang bagus untuk penguatannya seperti apa, tindakan kitanya gitu sebagai kan seperti tadi Pak Haji katakan tuh memang ini kaitan sampah nih paling kesel saya juga kalau masalah sampah itu nggak di desa nggak di sekolah saya ya saya tertarik sekali kalau bahas masalah sampah. Iya. Kalau saya justru cenderung ke yang tadi Bu Yesi sih karena paling dasar baca tuh paling dasar. Iya, kepada anak. Sampai detik ini juga masih ada aja. Barangkali program ini ketika dimunculkan udah nggak ada lagi gitu loh. Barangkali Bu Yesi punya gambaran program tadi gimana? Ya programnya dikuatkan di SD-nya Bu Yesi. Apa ya? Bentuk programnya barangkali sudah ada gimana? Kalau Ibu Yesi itu kena dampak dari SD itu. Dari SD. Iya betul. Iya. Iya betul. Cuma tinggal bagaimana cara menanganinya. Kalau sampai masuk ke SMP terus sudah tidak ada yang belum lancar membaca, itu kan tidak mungkin Bu Yesi kan tinggal menerima dari SD-nya ini kalau bukan tidak menerima PR. Iya maksudnya ya, kan bisa itu kan datang dari nilai kolaboratif berarti Bapak Ibu. Nanti kita ya, berkolaborasi tidak hanya dengan siswanya tapi dengan orang tuanya. Betul. Misalkan soal jadwal klinik bacanya kapan dan seterusnya. Dan di rumah juga orang tua kita dorong untuk ya bantulah. Jangan sampai hanya mengandalkan klinik di sekolah tapi di rumah juga nggak ada upaya pihak keluarga. Kalau yang sudah dengan pimpinan sekolah gimana Bu? Betul apa yang dikatakan Pak Ayi, betul sekali. Kalau di sekolah saya baru sampai ke tahapan klinik baca itu Pak, karena di kelas dia tidak
bisa apa-apa, sehingga ketika ada seluruh guru bahasa Indonesia ketika ada jam kosong ya melayani mereka gitu, melayani anak yang tidak bisa baca. Kalau misalkan guru bahasa Indonesianya semua full sedang ada di kelas, saya minta bantuan guru BK untuk melayani anak yang tidak bisa baca tersebut. Targetnya misalkan 6 bulan, tapi kalau misalkan 6 bulan tidak ada perkembangan yang baik, maka saya kembalikan ke orang tua, begitu. Bagaimana nih, apakah anaknya mau naik kelas atau mau bagaimana gitu tuh. Jadi saya kembalikan lagi ke orang tua karena tidak ada perkembangan. Nah, sedangkan faktor yang mendukungnya itu kan berada di rumah ya Pak Ai ya, berada di orang tua karena waktu yang paling banyak kan dengan orang tua berada di rumah. Nah, orang tuanya berbagai alasan sibuk A, B, C, D, sehingga silahkan ibu kata saya leskan saja gitu tuh. Ternyata anaknya itu lebih dominan untuk bermain bola karena anak tersebut itu masuk ke tim inti katanya tuh gitu. Sehingga ya tidak berjalan. Saya di sekolah mengajarkan, di rumah tidak gitu. Sehingga ya tidak bisa berkelanjutan lah intinya. Baru sampai seperti itu upaya saya tuh Pak. Makanya Bayu bagaimana lagi nih untuk SMP yang dikenai imbas begitu tuh betul. Dikenai imbas dari SD. Nah sedangkan ya satu SD ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Tapi jumlahnya tidak lebih dari 10 orang gitu. Tapi kan lumayan PR untuk diberikan nilai juga menilai apa gitu di sekolah tidak ada tulisan, tidak ada tugas yang masuk gitu. Ya itu tidak hanya membaca sebenarnya, termasuk menghitung. Kadang klinik matematika juga beberapa sekolah juga membuka, termasuk klinik membaca Al-Quran juga. Karena usia SMP masih belum mengenal huruf hijaiyah juga kadang ditemukan banyak di beberapa sekolah. Ya, memang artinya tidak hanya program, ya sebenarnya program kliniknya cover semua kemampuan dasar barangkali ya, membaca, menghitung, kemudian juga mengenal Al-Quran sebagai siswa yang beragama Muslim atau beragama Islam. Jadi kita bisa cover 3 poin itu atau fokus dengan yang Bu Yesi aja klinik baca. Pak Vicky bagaimana Pak? Klinik baca nggak apa-apa. Iya betul. Ya itu kan lebih ke literasi dan numerasi supaya mencakup semuanya. Ke literasi dan numerasinya aja Bu Yesi. Jadi nama kegiatannya? Ya tinggal kegiatannya apa tinggal itu menumbuh. Itu apa saya saran usul bagaimana kalau penguatan terhadap kemampuan literasi dan numerasi siswa atau yang lainnya gitu. Bisa tuh Pak. Cuma kita cari akronimnya aja Pak buat lebih tinggal nanti lebih diolah lagi supaya lebih mengena atau lebih simpel lagi gitu. Tapi arahnya ke sana yang jelas sih. Karena global. Tinggal ke rancangan kegiatan nanti disusun manfaatnya, tujuan kegiatan itu dan nilai kegiatan. Nanti kalau sudah itu seperti biasa mau dibuatkan video atau apa tuh biasa ya. Numerasi. Ya biasa kan pandai ngeblog. Ya itu aja Bu ya sih sementara untuk nama kegiatannya penguatan terhadap kemampuan literasi dan numerasi siswa dulu. Itu. Nanti tinggal kita olah lagi untuk programnya namanya Pelita Penguatan Literasi dan Numerasi. Pelita ini ya. Pelita. Boleh. Penguatan literasi numerasi. Penguatan literasi dan numerasi. Rancangan kegiatannya pertama. Itu kan
Kalau tadi Bu Yesi itu sudah terjadwal atau lebih ke memanfaatkan jam kosong guru BI Memanfaatkan, Bu Pak. Yesi? Memanfaatkan jam kosong. Artinya belum terjadwal yang dikomunikasi dengan pimpinan sekolah yang memang ada komunikasi gitu. Saya Bego ini ada hanya beberapa siswa yang bisa baca gitu. Kalau saya hanya izin untuk mengambil anak ketika saya jam kosong aja, Pak. Diizinkannya hanya Memang seperti itu, tidak terjadwal membuat ini, jadwal rutin gitu, tidak. Gitu. Nah, ini kan lahan untuk kolaborasi ini. Lahan untuk kolaborasi berarti kan arahnya ke Bu Yesi lebih ke penjadwalan saja, lebih bagus itu pasti, karena setiap tahun pasti akan menemukan. Jadi kalau Jangan setiap tahun dong, Pak. Nggak mau. Jangan. Tapi sementara selama dia di SMP kan menemui terus kan? Iya, sudah dijadwalkan. dua orang. Dijadwalkan, kalaupun tidak ada ya sudah berarti kosong, berarti sudah di SD udah tuntas semua itu. Pelitanya. Jadi yang pertama meminta izin kepada kepala sekolah dulu, Pak. Komunikasi dengan pihak kepala satuan pendidikan atau pimpinan sekolah. Kemudian berkomunikasi dengan sesama guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalau yang numerasi mungkin MTK, meskipun numerasi itu ada di semua mata pelajaran Bapak Ibu ya. Jadi iya, tapi memang titik beratnya kalau literasi kesannya ya guru bahasa, kalau numerasi ya guru eksak yang hitung-hitungan. Ada IPA ya, tapi MTK yang dikejar-kejar biasanya. Numerasi. Yang kedua berarti membuat jadwal gitu, Di sini juga ya sebenarnya membuka gimana? Ya, maksudnya ada artikel hal tersebut sudah dilakukan di SDN 53 Bengkalis. Nah, SD sih ini. Jadi pertama tuh mereka sudah membuat jadwal hari khusus. Kemudian ada data-data siapa saja anak-anak yang kejaring itu untuk ini, dan tempatnya itu dia tidak memakai ruangan, tapi ruang terbuka, di setting di situ banyak buku. Ya sifat pelayanannya pelayanan guru, jadi guru yang melayani. Seperti itu teknisnya. Tetap anggar ujung-ujungnya. Kalau teknisnya seperti kalau teknisnya seperti Pak Vicky, jelas itu sudah terjadwal tuh Bu Yesi. Karena nanti gotong-gotong lemari, gotong-gotong meja buku. Makanya harus terjadwal, nanti tentukan tempatnya. Berarti tadi mana, apakah di luar? Ya udah sama mendata dulu sih. Mendata betul. Jadi mungkin ini dalam rangka biasanya kan setiap awal tahun ajaran ya. Ada MPLS biasanya. Nah di MPLS itu ada beberapa materi-materi seringnya biasanya untuk mengetahui deteksi dini itu ya di momen itu biasanya. Ya di daftar ulang biasanya Pak, di daftar ulang. Bisa di situ, bisa juga biasanya di rangkaian MPLS itu ada, kalau di sekolah saya itu ada tes literasi dan numerasi, dan situ bisa ketahuan setidaknya ada data awal diagnosa awal. Lalu setelah itu database-nya dikumpulkan, dirapihkan, komunikasi dengan pihak pimpinan sekolah, lalu sepakati jadwal, komunikasi dengan pihak orang tua untuk saling mendukung ya program itu, dan kemudian pelaksanaan sih secara umum. Nanti setelah itu ya paling dievaluasi apakah mau bulanan atau hitungan per 3 bulan progres dari program itu. Iya. Biasanya anak-anak yang bacanya kurang, nulisnya juga kurang, Kak? Iya. Rata-ratanya. Biasanya berbanding lurus biasanya. Beda sama olahraga, anaknya nggak bisa apa-apa, tapi olahraganya juara. Iya gitu. Itu Pak, rata-rata anak yang tidak bisa baca itu olahraganya bagus ya. Itu makanya jauh dari literasi dan numerasi kalau olahraga sih. Nah, jadi bagaimana penilaian kitanya sebagai guru mapelnya itu bagaimana?
Oke, berarti Udah, rancangan kegiatannya yang pertama itu komunikasi kepada pihak sekolah, ya baik itu kepala sekolah ataupun guru mata pelajaran atau yang lainnya. Yang kedua itu membuat mendata awal dan membuat jadwal. Yang ketiga komunikasi dengan orang tua. Yang keempat berarti pelaksanaan. penentuan tempat. Tempatnya Ya, apa di secara umum. ruangan apa di luar Oh, ruangan? tempat, menentukan tempat. Jangan di Menentukan kelas. guru-gurunya juga. Iya, dan guru-gurunya. Masalahnya kalau dalam Menyiapkan ruangan atau SDM pengajarnya. ruang kelas nanti terganggu, apalagi di warung. Sambil olahraga berarti nanti Pak. Klinik bacanya. Baca nomor punggung. Rancangan. Berarti yang kelima baru semua- pelaksanaan. Atau ada lagi Pak Vicky dan Pak Aji, Pak Wawan? Ya, udah itu. Udah, berarti pelaksanaan. Nanti diolah lagi kalau kita sudah mendekati, kalau sudah dibuat video Berarti atau apa. manfaatnya apa? Manfaatnya ya anak memiliki kemampuan dasar lah, kemampuan Iya, dasar membaca. Dasar yang kedua. Ada berapa Bu mintanya Bu? Terserah, mau 2 aja nggak apa-apa. Manfaat. Kalau 3 nanti Pak Vicky 1, saya 1. Ya, nggak apa-apa. Pak Vicky sambil nulis kan, Pak Vicky? Sambil. Ya. Barangkali sambil, tulisan tuh. saya Tuh. itu lupa. Nah, iya pintar. Ini olahraganya hebat, menulisnya hebat ini Pak Wawan. Anak mempunyai Jadi manfaatnya kemampuan dasar. Terus apa manfaatnya Pak Wawan? SMP sampai jam berapa sih pulangnya? Jam 1. Beda-beda Mak, beda-beda, ada yang jam 2, ada yang jam 1. Pak Ayi jam berapa? Loh. Rata-rata jam 1 saya jam jam 2 9. 13.50 saya. Maksudnya 19. Karena 6 hari semua sih. Kalau yang 5 hari sih sumber 1 ya jam 4 ya, jam 3. Manfaatnya efek ke anak tuh, kesan-pesan kesannya tuh baik di anak tuh. Baik, menimbulkan kesan guru bisa jadi dan terhadap sekolah. Itu jadi pertimbangan orang tua murid yang merasa anaknya belum bisa membaca akan mereferensikan ke sekolah itu, Bu. Nanti saya juga yang belum bisa belajar membaca yang dari sini, Bu, kelas 6 lulusannya ke sana semua yang belum bisa belajar membaca. PR buat saya. Jadi menimbulkan kesan-kesan baik. Iya, benar. Oh, dia baik sih. Image Baik. positif Tapi ya. ada repot gitu. Terus ke 4 tujuan, Bu ya. Ya. Ditulis nggak, Bu? Tadi apa? Pak Vicky. Apa yang kedua ini membuat apa tadi lupa? Tulis aja sih Pak Wawan di chat tuh biar Pak Vicky-nya tahu. Jadi biar menjadi sekolah favorit untuk ditempatkan anak. Seperti itu ya Pak Wawan? Iya. Masa anak-anak saya orang nggak bisa baca KB. Meningkatkan nilai jual sekolah. Benar. Sekolah favorit itu bukan sekolah yang banyak anak pinternya. Betul. Tapi Iya, banyak betul. anak yang Sekolah favorit itu banyak yang belum pinter Itu menjadi pinter. Apa gunain? Anak-anak yang belum pinter masuk ke situ terus menjadi pintar, itu yang difavoritkan. Nanti tuh Bu Yasi masuk ke koran. Guru ini teladan bagi murid-murid ya. Belum bisa baca. Masya Allah. Sudah dicatat ya. Benar. Manfaat, tinggal ke tujuannya. Oke. Tujuannya tadi sudah dibahas. Apa? Ya, supaya siswa itu Bisa baca. bisa baca, tulis Dengan lancar. Tujuannya
Udah ya Bu Jas. Saya tuh ada tulisan judulnya aja tapi belum saya nggak Nggak nyatet bisa semua. baca. Tujuannya satu aja, tak? Ya nanti kan karena waktunya mepet ke Jumat. Jadi satu aja nanti ditambah 5 atau 6 nanti. Kita sih udah 2, Pak. Nah, keren, Wis. Ya benar, mau kan si kegiatan D menjadi sekolah yang unggul dalam memfasilitasi anak membaca. Bisa anak-anak bisa baca tulis. Iya. Ya itu seloro. Oke, Pak Vicky, oke. Kegiatan inti. Ya itu Klinik. pembuatan klinik. Pelaksanaannya Membuat berarti klinik. secara ini. Jadi pertama identifikasi sakitnya apa nih kurangnya anak-anak. Gitu masalah. Diagnosa awal. Betul, Identifikasi awal. Anak-anak Gitu. sulit membedakan antara D dan B. Iya. Betulnya ini. Iya. Ditulis Bu. Itu Pak Vicky lah, bener loh. Iya ditulis itu. Pak Vicky wis nulis. Pak Vicky wis langsung nulis, secara usah nulis mana ya sih. Oh sudah ada. Udah langsung dibuat Pak Vicky, nanti minta share-sharean sing Pak Vicky dah. Iya. Iki sistematik penulisannya ngerti dia kayak sih gitu. Bisa kayak gimana? Biasanya bagian penyunting Pak Ayi biasanya. Penyunting. Berarti itu hanya 6 tabu ya. Apalagi sih Pak, simpulan. Iya itu sih dari kegiatan inti ya. Itu hanya 6 tah. Pokok bahasanya nanti. 6 nih. Oh, yang terakhir tambahin apa? Kalau dilihat dari referensi mah 6. 6 poin yang diminta, Pak. Simpulan. Ya udah. Berarti itu sudah dicatat sama Pak Vicky. Tinggal ke poin ke-6 nilai yang ada pada kegiatan. Nilai ada yang tadi ya kolaborasi, inovatif, mandiri. Semua tulis berapa, Pak? Eksplorasi, Reflektif. Ya pada murid. Belum kepemimpinan ya. Itu peran, Pak. Peran. Oh. Nilai ya ini. Udah, berarti. Nilai apa? Tadi tuh kolaboratif. Eksploratif. Pak Vicky yang ngetik gitu. Pak Vicky lagi mainan hidung. Punya sih. Ditulis nilainya. Udah tulis nilainya berarti semuanya. Semua bisa. Semua Bisa. Kalau dikaitkan aja. Kalau belum nggak bisa nilainya ada 5, nggak bisa-bisain harus bisa. Harus mencakup 5 nilai itu berarti targetnya maksimal. 15 menit lagi katanya tuh. Siap. Masih lama berarti. Langsung buka ini PPT-nya Pak Vicky. Ya. Coba Pak Vicky liatin atau Ya, kok PPT kan burung. dikasih foto, dikasih foto. Kirim foto aja Pak Wawan nanti foto terbaiknya. Buat di kemarin saya di grup itu salah kirim foto Ibu Yesi yang saya kirimin. Apa? Udah muncul, Pak Vicky. Pak. Apanya? Pak. Apa yang muncul di Bapak lu? Itu PowerPoint-nya. Oh, mau di-share Pak Vicky. Iya, dicoba.
Ci durung digawe ya men dicatet wis wong baik. Mau kata langsung digawe. Ya Allah, mau kata langsung digawe. Tapi Fikta ada penambahan gitu dari sok diulangi Bu Sekretaris. Apa ya? Apa? Nama kegiatannya, dari nama kegiatan. Nama kegiatannya Pelita. Ya, ya, Pak, ya. Ya, Penguatan literasi numerasi. Ini rancangan kegiatannya mengkomunikasikan kepada pihak sekolah, baik itu kepala sekolah atau guru-gurunya. Yang kedua adalah membuat mendata awal dan menentukan jadwal. Ketiga adalah komunikasi dengan orang tua. Keempat, menentukan tempat dan guru pengajar. Kelima, pelaksanaan. Manfaatnya, anak mempunyai kemampuan dasar dan meningkatkan nilai jual sekolah. Ya itu 4. Tujuannya nggak kecatat nih sini tujuannya apa. 1, siswa dapat membaca dengan lancar. Kalau tidak lancar bagaimana Pak nantinya Pak? ya kan nanti ada Sudah 2 bulan ini. Targetnya Ya targetnya. kalau bisa ya 1 bulan itu lah. per 3 bulan dievaluasi. Jadi Ya udah per 3 bulan. Standarnya 3 bulan standarnya. Siswa dapat membaca dengan lancar dengan target per 3 bulan. Terus yang keduanya apa ya Pak? Pak Faiki tadi itu apa? Nah itu. Nggak nulis yang keduanya. Terus benar itu. Yang keduanya Pak Vicky nggak tahu ini apa kedua. Wih sih benar ya cukup. Iya itu udah mencakup apa gitu tuh. Terus udah deh kegiatan intinya berarti kan membuat apa sih? Mendata awal siswa. Kok Ya. mendata lagi? Ya kegiatan inti. Cross check. Apa? Kegiatan sebenarnya kegiatan itunya aja sih, kliniknya aja sebenarnya. Oh iya. Aja. Jadi apa dong? Tamanya apa Pak Vicky? Pak Vicky yang nulis tuh kegiatan inti itu apa? Pelaksanaan. Waktu yang tepatnya kira-kira apa sih di SMP tuh yang pas tuh? Hari apa? Iya saya bukan guru SMP itu tanya tuh. Hari Sabtu dah. Iya Sabtu. Oke. Sabtu. Klinik dibuka setiap hari Sabtu. Karena klinik biasanya kan ada pembiasaan. Kalau di SMP itu biasanya ada pembiasaan. Nah, biasanya itu di jam-jam pembiasaan, Pak. Itu jam pembiasaan di pagi tah? Iya, kalau hari Sabtu kan ada kegiatan literasi ya di sekolah itu ada kegiatan literasi, ada barangkali Pak Aye mengaji atau makan bersama gitu. Nah, kami mengambil jam 0, jam ke-0 lah intinya. Gitu. Yeah. Jadi waktunya mah tidak maksimal menurut saya karena kan cuma 30 menit, 40 menit. Iya, terburu-buru untuk persiapan ngumpulin bahkan anak aja 20 menit gitu. Jadi waktunya ngumpulin itu anak aja sudah habis. Anaknya apa Pak Wawan? Anaknya lagi main bola. Mainnya belajar. Ya itu. nggak jadi. Ya itu kan. Kalau waktunya segitu kurang. Ya. Kalau bisa tuh waktunya ditentukan 1 jam pelajaran gitu, minimalnya. Tapi kalau gurunya banyak sih 20 menit juga cukup. 15 menit cukup. Kalau murid 1 guru berapa murid gitu. Jangan 10 murid 1 guru. Ya harus lama. Ya, paling 1 tahun itu ada 4 anak Pak ya Pak, paling banyak 4 anak kalau di kita 4 anak. Jadi tapi beda-beda tingkatannya, ada yang bisa gitu suku kata tinggal sisipannya aja atau huruf nya itu sambung ya huruf sambung ya. Yang paling susah itu mengajarkan kalau di tengah-tengahnya ada sisipan nya itu bingung tuh ngajarinnya. Saya menggunakan teknik apa saya tidak tahu Pak Wawan. Iya, di sini saya tuh orang Caripan nulis uang aja uang, nggak ada n-nya. Itu ya benar sampai akibat itu Bu tidak dibegitukan sama jadi Ibu. Jangan sampai ada yang terjadi tidak Bu. bisa akhiran gitu.
Jangan sampai Begitu, Pak. terjadi. Betul. Penting itu, Bu. Karena sampai saat ini anak itu kalau WA sama saya yang ada eng-nya tuh, Pak, nggak ada n-nya. Jadi G semua. Nah, pernah tuh saya juga nyoba menanyakan, nah kalau berkomunikasi dengan teman menggunakan HP bagaimana? Voice note pakainya, tidak mengetik. Oh iya. Jadi pakai voice Rata-rata note ngobrolnya. betul. Makanya kan tidak terlatih menulisnya gitu. Betul. Ya, itu metode-metode di dalam kliniknya lah itu ya. Iya. Heeh. Ya udah begitu. Itu. Itu metode-metode Itu dalam kliniknya, metode pengobatannya lah. Iya, tinggal sediakan apoteknya di mana, Bu? Jadi di Pawawan. Hmm. Tolong jangan kirimkan pasien ada beli seperti sembuh ya itu. mancing ICU. Iya, pasiennya dari SD kan? Eksportir Pawawan. Iya. Dari saya tuh ada yang keterbelakangan tuh dari itu keterbelakangan satu, tapi dia tidak terus karena kasihan sama Bu Yesi. Dia tidak lanjut, memang keterbelakangan. Alhamdulillah berarti. Iya, kayak saya tuh Tapi kasihan sama seharusnya Bu ke Yesi. SLB aja, Pak. Ke Diarahkan SLB. lagi ke SLB, Pak. Iya, ke SLB-nya SLB. Jangan sampai tidak sekolah. Jauh. Arja Alasannya Winangun, di Arja jauh. Winangun. Iya, Ya digendong orang Pawawan, biayanya, digendong. Oh, Homeschooling ke Pawawan. Betul, tugas saya itu nantinya. Bener-bener kalau di SD tuh bener-bener dasar tuh ya, bener dasar ya, efeknya ke SMP. Kalau Faktornya apa kira Pawawan? dasarnya ya Kira-kira apa ya? apa tuh? Ya faktor kira-kira anak-anak di SD kok masih didapati nggak bisa baca tuh, kira-kira faktor ada ini nggak, faktor dari pembelajaran dari kementerian gitu, soal misalkan kelas 1 SD sudah materi-materinya yang sebenarnya belum sesuai sama kompetensinya gitu. Dua Kan faktor. tema-tema sekarang ya Pak Wan, misalnya SD tuh ya. Tapi sekarang saya sih kepala sekolahnya dari guru penggerak, jadi nggak bakalan lolos kayak Bu Yesi tadi. Iya. Kayak Pak Bu Naim begitu. Pasti lulusan dari guru penggerak itu sudah efeknya sudah mengefek benar-benar. Dengan adanya guru penggerak, saya nilai nih Pak, baik administrasi maupun keuangan, saya lihat orang-orang guru penggerak itu lepas jauh dari kata cekcok lah. Itu alhamdulillah saya lihat tuh. Mau di desa saya sini, makanya saya titipin ke SD ada 2, satunya bukan lulusan guru penggerak, yang satunya lulusan guru penggerak. Saya titipin ke lulusan guru penggerak karena saya percaya dan memang efek beliau menjadi kepala sekolah dalam 2 tahun ini ke belakang sudah sekali. Makanya saya titipin anak saya yang paling kecil di situ, walaupun agak jauh sedikit. Jadi seperti itu, memang benar-benar ada nilai positif yang benar-benar nilai positif, beda lulusan guru penggerak dengan yang tidak melalui guru penggerak. Sudah dibuat, tapi kita ditampilin sih. Sabar. Habis Jumatan ya buatnya. Video jalan-jalan. Tapi sudah ya itunya. Coba Pak dikirimin. Nanti saya juga Pak Piki bikin, saya ngeraba-ngeraba lah bikin juga. Nanti dipadukan. Oh iya sih bikin. Pak Abdul Hayy juga bikin. Oh iya sih. Enggak, saya sih Pak Vicky aja yang bikin. Oh, saya nanti nambahin ini, foto saya aja. Nanti Bu Yesi yang materi Pak Wan. Enggak, moderator, aku moderator. Pak Wan pematerinya nanti. Iya. Pendelegasian wewenang ini.
Delegasi. Ya wis. Pak Vicky Berarti- dikirim pakai foto enggak itunya biar bagus. Itu di mood itunya. Ya dikirim aja fotonya, kalau nggak ada fotonya pakai foto artis. Iya. Udah dikirim tuh. Langsung kirim tuh Pak Wawan. Aku mau ngirim Pak Vicky ya. Pada ngirimin bisa. Ngirimnya di mana Pak Vicky? Di Pak Vicky. Campur. Ini ke bawah pun dikirim ya. Ya, Ya Bu. ampun. Ibu latih nomornya itu disimpan. Yang mana sih, Pak? Kebaya kawa. Oh, Kebaya Kawa. Oh. Oh, bayar. Ngechat sih. Ini adanya Nobita. Oh, Bang tua Nobita belum ketemu. Suneo. Iya. Suneo. Dede Ditulis Israel. nama lengkapnya. Nanti namanya Pak Wawan. Waduh. Terima kasih Pak Peki udah masuk. Oh, si Cepir, si CJ. Celing masuk. Oke. Iya deh. Ganteng nggak? Yo, share screen. Ganteng, Cak. Foto. Share screen. Foto lagi 6. Andalannya foto lagi 6. Nom ya, yang tahun 2025. Foto andalan. Berapa menit lagi? 5 ya? Simpulannya berarti belum simpulan. Tadi kasih nggak simpulannya, Pak? Iya, Iya. kesimpulan. Apa lagi? Apa kecupukan dah? Lancar. Maning Batam. Pak Vicky nanti gambarnya gimana? Kan di situ ada susunan gambar, Cih. Susun gambar gimana? Ini. Susunlah gambar rancangan. Oh, ada dokumennya perlu tidak dokumentasinya? Perlu, kalau ada sih boleh. Kalau ada. Kalau nggak ada kan ini kan kita sebuah rancangan kegiatan gitu. Oke. Kalau nggak ada itu kartun. Iya benar. Gambar. Iya, kartun. Ya itu Bapak kan Ibu Pak juga Vicky sudah bisa beres, gambar. bisa gabung ke room A ya. Oh, baik, Pak. Siap. Baik, Pak. Sekarang tuh. Berapa menit lagi?
Ini yang mundur. Ininya keluar dulu. Oh iya. Bye bye. Mana Mas? Duh.